Giant Seawall pada pagi. Perintahnya 3 hari. Kemenko Perekonomian menggelar seminar nasional pembangunan Giant Seawall yang diprakarsai oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tentunya kami berterima kasih. Pembangunan tanggul laut raksasa menjadi suatu keharusan untuk menghindari tenggelamnya Pantura Jawa di masa depan. Pemerintah menghitung penurunan daratan atau land subsidence 1-25 cm per tahun akibat proses pembangunan dan penggunaan air tanah. Sedangkan level air laut meningkat 1-5 cm per tahun. Seperti yang dialami 10 kota di Pulau Jawa, di antaranya Jakarta, Bekasi, Pekalongan, Semarang, dan Sidoarjo. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kawasan Pantura Jawa memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian. Kepadatan penduduknya sekitar 50 juta jiwa. Ada 70 kawasan industri dan 5 kawasan ekonomi khusus, serta infrastruktur logistik nasional seperti bandara, jalur kereta api, dan pelabuhan. Acara ini diprakarsai oleh Menteri Pertahanan dalam waktu 3 hari. Perintahnya 3 hari. Alhamdulillah kita bisa siapkan. Ini total cost yang diperkirakan di wilayah Pantura, ini hanya untuk bendungnya saja Pak, untuk tanggul. Banyak proyek yang bisa kita kembangkan dari sini, dan dengan seminar ini mudah-mudahan bisa di kick off Pak Menhan, supaya ini bisa skalanya kita perbesar dan lebih masif lagi, dan ini adalah program yang sifatnya transformatif. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ingin membuat Giant Seawall. Ia menghitung pembangunan kedua tanggul akan menghabiskan sampai 60 miliar dolar Amerika atau setara 700 triliun rupiah dan diperkirakan selesai dalam waktu 40 tahun. Prabowo mengaku telah memerintahkan Universitas Pertahanan untuk membuat konsep permukiman murah di kawasan yang terendam air. Saat ini sudah ada prototipe 2 rumah murah terapung yang ditawarkan seharga 130 juta rupiah, lengkap dengan solar panel dan sanitasi. Masalah Giant Seawall, mungkin nanti para engineers, para pakar akan faham dan akan menyampaikan. Saya yakin masalah seawall ini mungkin membutuhkan waktu 40 tahun mungkin sampai selesai. Mungkin lebih. Adakah pemimpin-pemimpin politik yang rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun? Ini kewajiban kita. Estimasi kerugian ekonomi akibat banjir tahunan di pesisir Jakarta mencapai 2,1 triliun rupiah per tahun. Pemprov DKI Jakarta memantau titik terparah amblesan tanah terjadi di Muara Baru dan Sunda Kelapa dan telah menyiapkan strategi mengatasi rob di ibu kota. Antara lain membangun tanggul pantai di sepanjang garis pantai utara dan di Pulau Kepulauan Seribu bersinergi dengan pemerintah pusat, termasuk tanggul laut di wilayah perairan pesisir. Selain itu, memperluas cakupan pipa air minum dan menetapkan peraturan pengendalian pengambilan air tanah. Pemprov berkomitmen mendukung penyelesaian pembangunan tanggul pantai di pesisir utara Jakarta sampai 2027, mengacu pada pembagian kewenangan yang disepakati dengan Kementerian PUPR. Badan Riset Inovasi Nasional BRIN menganalisa pembangunan struktur penahan banjir seperti tanggul harus dibarengi dengan manajemen air. Khususnya mengutamakan penggunaan air permukaan sebagai sumber air bersih, mengurangi ketergantungan terhadap air tanah, penerapan zona konservasi air tanah, serta pemantauan amblesan air tanah yang berkelanjutan. Strategi mitigasi jangka panjang itu telah berhasil mengurangi bahkan menghentikan laju amblesan tanah seperti yang diterapkan oleh Tokyo, Bangkok, dan Shanghai. Desi Aritonang, Edwin Arman, Jakarta.